Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di pertemuan kita kali ini saya akan mempresentasikan tentang apa itu LAS. Sebelum itu saya akan memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Rafa Adetu Kusafes dari kelas 11 D2, nomor absen 28. Apa itu pengelasan? Pengelasan adalah pekerjaan penyambungan logam dengan menggunakan proses pemanasan setempat sehingga terjadi ikatan antara logam yang akan disambung. Jadi las itu penyambungan antara dua logam yang sebelum logam itu pecah dan akan menyambung lagi menggunakan sejenis alat. Sini adalah gambar dari proses pengelasan. Proses pengelasan terjadi karena ada hambatan arus listrik yang mengalir di antara elektroda dan bahan las yang menimbulkan panas mencapai 3000 derajat Celcius sehingga membuat elektroda dan bahan yang akan dilas mencair. Pada proses ini elektroda ini terbungkus busur api listrik dan terjadi antara ujung elektroda dan logam induk yang akan menghasilkan energi panas. Energi panasnya ada di sini dan energi panas inilah yang akan mencairkan ujung kawat elektroda dan bahan induk secara setempat. Yang ini. Yang dua logam itu yang bersamaan sama sedang mencair akan bercampur mixture dengan logam cair yang berasal dari kawat las filler metal yang membentuk kawat cair dan kemudian akan terjadi proses pembekuan logam las. Ini tahap akhirnya seperti ini. Dan setelah itu apa itu las SMAW? Las SMAW adalah proses penyambungan dua buah keping logam atau sejenis atau lebih dengan menggunakan sumber daya panas dari listrik menggunakan elektroda terhubung sehingga akan membentuk sambungan yang tetap. Jadi las SMAW itu merupakan proses penyambungan antara dua buah keping logam dan itu menggunakan sumber listrik yang panas ya. Dari listrik dengan menghubungkan elektroda dan menggunakan sambungan yang akan tetap. Yang kedua, yang selanjutnya adalah bagian-bagian dari mesin las SMAW. Yang pertama ada elektroda. Nah, elektroda ini yang awalnya akan memanaskan las itu sendiri. Juga ada logam induk, gagang elektroda lah. Gagang elektroda ini supaya sebagai isolator karena las elektroda ini kan panas. Kabel listrik elektroda ini sebagai sumber listrik. Ini sumber listriknya, kabel dari sumber listrik, generator listrik. Nah, kalau nggak ada generator listrik ini, kedua bahan ini nggak akan nyala ya. Terus meja dan juga kabel listrik. Selanjutnya adalah bagian dan fungsi las SMAW. Yang pertama, generator listrik. Nah, ini generator listrik ini ya memiliki fungsi sebagai penantara dari sumber listrik untuk mengeluarkan output arus listrik yang dialirkan ke elektroda dengan memiliki fungsi pengatur besaran arus dan atau ampere yang keluar. Jadi generator listrik itu sebagai pengalir listrik ke elektroda dan pengatur besaran arus listrik atau ampere yang akan keluar. Nah, yang kedua adalah ground. Ground ini yang ini ground. Yang mana? Nah, ini ground. Oke, kabel listrik atau kabel ground ini yang memiliki fungsi sebagai penetral arus yang keluar dihubungkan ke media di mana logam itu berada. Jadi itu sebagai penetral ya kalau ground itu. Nah, selanjutnya adalah elektroda las. Elektroda las itu sebagai material utama untuk menyambung dengan objek las dihubungkan kabel listrik beraliran plus. Ini elektroda dan ini beraliran plus ya. Oke, selanjutnya pemegang elektroda. Pegangan elektroda berguna untuk mengalirkan arus listrik atau kabel elektroda dan elektrod serta sebagai pegangan elektrod sehingga emas tidak berusaha panas atau emas. Nah, ini yang tadi saya jelaskan ini itu sebagai isolator supaya jika kan elektroda ini kan panas. Nah, sebagai isolator itu supaya tidak panas. Yang kelima adalah sumber listrik. Sumber listrik tergantung diklasifikasikan sebagai las AC dan mesin las DC. Sebagai las AC biasanya berupa trafo atau las. Listrik ini kalau nggak ada ini maka ini nggak akan dialiri dari sini ya. Bentuk-bentuk sambungan las
Yang pertama, sambungan hidup dalam T-join atau L-join. Nah, dan sambungan T-join itu berupa bentuk seperti ini. Nah, ini yang T, ini yang L. Yang kedua, sambungan sudut luar corner join. Nah, ini yang merupakan beda sama T-join sama sudut corner join. Yang ketiga adalah sambungan tumpang atau lap join. Nah, sambungan tumpang itu seperti tumpang tindih gitu. Eh, apa namanya, atas ke bawah. Nah, yang empat sambungan celah. Sambungan celah itu slot join. Nah, sambungan slot ini. Nah, ini antara dua keping logam ini ada celah dari satu tengah ini. Nah, yang kelima sambungan tumpul. Sambungan tumpul ini seperti berupa apa ya? Ya seperti itulah. Oke, selanjutnya. Posisi pengelasan pada plat. Yang pertama, posisi sambungan tumpul 1G. Nah, yang posisi tumpul 1G ini berupa seperti ini. Yang kedua, posisi flat sambungan sudut atau fillet 1F. Nah, berupa ini. Yang ketiga, posisi horizontal sambungan tumpul 2G. Sambungnya seperti horizontal miring. Posisi tegak sambungan tumpul 3G. Vertikal ke atas. Posisi tegak sambungan sudut fillet 3F. Nah, ini seperti dua-duanya tapi mode 3D. Posisi di atas kepala sambungan tumpul 4G. 4G overhead. Posisi di atas kepala sambungan sudut fillet. Oke. Pas seperti ya mode 3D. Nah, selanjutnya adalah elektroda. Elektroda sendiri adalah penghantar listrik yang terhubung dengan larutan elektrolit dari sebuah rangkaian listrik. Selain besar kecilnya ampere las terutama tergantung pada busana diameter elektroda dan tipe elektroda. Jadi elektroda memang sebagai penghantar listrik karena kan kalau nggak ada elektroda itu sebagai pemanas untuk logam disambungnya. Nah, seperti ini tadi. Upaya elektroda sendiri seperti ini. Nah, ini kan penghantar panas. Nah, ini nanti itu jelas seperti ini kepingan logam. Nah, juga terdapat sumbu-sumbu yang ada di elektroda sendiri. Yang pertama adalah sumbu elektroda kawat las. Dan kedua adalah pembungkus elektroda flux. Dan setelah itu fungsi flux sendiri yang pertama mencegah terbentuknya oksida logam sewaktu proses pengelasan berlangsung. Yang kedua membuat kerak pelindung sehingga dapat mengurangi kecepatan pendinginan. Hal ini bertujuan agar hasil lasan yang terjadi tidak keras dan rapuh. Yang ketiga menstabilkan terjadinya busur las dan mengarahkan nyala busur las sehingga mudah dikontrol. Nah, ini pembungkus elektroda ini juga berfungsi sebagai menstabilkan. Kalau ada busur las yang mengarah ke sana sehingga busur las ini dapat mudah dikontrol. Yang keempat, membantu mengontrol ukuran dan frekuensi letusan logam cair. Nah, selanjutnya adalah AWS. AWS atau American Welding Society adalah untuk identifikasi elektroda dalam bentuk huruf dan angka, menunjukkan kekuatan dalam bentuk huruf, mekanis dalam menambah posisi pengelasan paling tepat untuk jenis filler, jenis arus dan bahan pelindung. Nah, AWS ini memiliki seperti struktur, rincian, setting arus listrik. Nah, ini struktur digit pertama, digit kedua, yang S2, S3 itu menyambung, digit ketiga, S4. Nah, ini setiap S ini ada rumusnya sendiri seperti yang S pertama. Menyambung menunjukkan singkatan jenis bahan pengisi, elektrode, ROD, dan sebagainya. Nah, yang kedua itu arti identifikasi simbol-simbol tersebut. Nah, ini rinciannya. Nah, yang ini kan strukturnya. Nah, struktur ini dirinci dari satu seperti digit pertama, kan ini digit pertama. Simbol E elektrode itu yang tadi. Nah, IR elektrode batang las. Nah, batang las itu yang digunakan sebagai bahan bahan utama sebagai penyambung antara logam. Ya, R not tanpa salutan. Nah, selanjutnya dan seterusnya. Dan setting arus listrik berdasarkan diameter elektroda. Yang pertama diameter elektroda 1/16 inch, memiliki ukuran 1,5 mm dan besaran arus
20 sampai 40 ampere. Dan kedua 5 per 64 inch memiliki diameter 2,0 mm dan memiliki besaran arus 30 sampai 60 ampere dan seterusnya. Nah, tapi kalian ingat juga kalau ingin menggunakan mesin las listrik harus memiliki langkah-langkah prosedur pemasangan. Kalau tidak, kalian bisa terjadi kecelakaan kapan saja. Yang pertama, menyiapkan mesin las dan perlengkapannya pada tempatnya. Yang kedua, memasang kabel-kabel arus las lengkap dengan pegangan elektroda dan klem benda kerja sesuai keperluan. Nah, ini memang sangat penting ya, karena lengkap dengan pemegang elektroda. Pemegang elektroda sendiri kan sebagai isolator. Kalau kalian tidak terkena panas dan sebagainya. Yang ketiga, menggelar kabel-kabel las, tidak boleh dalam keadaan gulungan. Nah, seperti kan harus seperti ini, tidak boleh ada gulungan-gulungan karena apa? Kabel sendiri kan sebagai penyalur kan. Kalau ada gulungan-gulungan kan las itu ada percikan api. Percikan api sendiri itu dapat membahayakan kabel itu sendiri. Nah, yang empat itu menempatkan pemegang elektroda pada tempatnya, tidak menyebabkan hubungan pendek. Yang lima, mengikatkan klem benda kerja dengan kuat dan diikat dengan daerah pengelasan. Yang keenam, memasang stop kontak ke jaringan listrik umum. Nah, ini kan yang keenam ini memang sangat penting karena kalau nggak ada listrik umum sendiri kan namanya mesin las listrik. Kalau nggak ada jaringan listrik umum itu nggak akan menyala. Yang ketiga, menghidupkan mesin. Nah, juga ini penting menghidupkan mesin. Yang ke-8, mental arus mesin las dan memasang elektroda sebelum pemasang siap dilaksanakan. Selanjutnya, penyalaan busur las dan menjalankan elektroda. Yang pertama itu penyalaan busur las. Penyalaan busur las dapat dilakukan dengan menyentuh ujung elektroda dengan benda kerja sebaliknya untuk memadamkan busur las dengan cara menjauhkan ujung elektroda dari benda kerja. Nah, ini penyalaan busur las dapat dilakukan dengan menyukan ujung elektroda pada benda kerja. Seperti ini contoh gambarnya. Ini busur las disatukan pada ujung elektroda dengan benda kerja supaya dapat berfungsi busur lasnya. Nah, yang sebaliknya untuk memadamkan busur las sendiri dengan cara menjauhkan ujung elektroda dari benda kerja. Seperti ini kan untuk memadamkan supaya tidak jadi kecelakaan atau bagaimana gitu. Nah, dengan cara menjauhkan ujung elektroda dari benda kerja itu sendiri. Dan selanjutnya, setelah dibelah busur las, maka kemudian elektroda dijalankan pada kecepatan tertentu untuk membentuk alur las. Nah, alur las sendiri ada beberapa ya, seperti gerakan ayunan elektroda, gerakan ayunan setengah dan sebagainya. Untuk gerakan elektroda sendiri boleh ditarik lurus maupun dialur dengan menjaga busur las pada ukuran yang stabil. Sudut elektroda terhadap benda kerja tergantung pada posisi pengelasan. Oke. Saja. Nah, tadi kan sudah tahu penyalaan busur las sendiri dan menjalankan elektroda, dan juga mengerti langkah-langkah pemasangan mesin las sendiri. Nah, kalau sudah selesai, ada juga hasil pengelasan yang terjadi jika kurang seperti normal arms akan speed. Nah, ini yang pertama ini seperti bukunya bukunya seperti pengelasan ya bagus tuh. Akhirnya too low, akhirnya too high, are left to short. Nah, ini yang pendek-pendek ini, yang kelasnya pendek-pendek. Nah, ini yang menggunakan tenaga tinggi rasa. Yang selanjutnya itu art length too long. Nah, ini kelasnya panjang-panjang. Yang kedua speed too slow. Ini menggunakan tenaga cepat tapi pelan-pelan juga seperti ini. Speed too fast malah kelasnya malah tidak terlalu beraturan ya. Nah, seperti itu. Nah, setelah itu apakah ada pertanyaan? Tidak ada ya. Nah, terima kasih. Sekian dari presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.